Kominfo minta maaf atas terjadinya serangan cyber yang terjadi. Kami ya dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Kita bisa dengar permintaan maaf dari Ketua BSSN yang mewakili seluruh kementerian dan jajaran yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tentunya kita pasti maafkan. Toh kalau kita tidak maafkan, tidak akan terjadi apa-apa kan? Ransomware sendirinya adalah sebuah serangan di mana penyerang menyandra data kita, kemudian mereka meminta tebusan. Dan besaran tebusan yang diminta oleh kelompok ini terhadap serangan di PDN adalah sebesar 131 miliar. Pemerintah kita merespon dengan tidak membayar tebusan tersebut dan pada akhirnya pemerintah tidak bisa memulihkan datanya. Hal ini sudah sesuai ya sebenarnya dengan anjuran FBI. FBI menganjurkan untuk tidak membayar tebusan karena membayar tebusan tidak menjamin data tersebut akan kembali dan malah akan membuat mereka semakin semangat untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Namun ada poin krusial yang bermasalah dari kasus ini. Pada tahun 2023 sebenarnya kita sudah membuat prediksi untuk semua serangan siber. Di antaranya adalah ransomware. Kepala BSSN mengklaim sudah mengantisipasinya. Namun, beliau tidak bisa memulihkan data yang diserang. Dan apa klaim dari BSSN? Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari BSSN. Betul Pak, jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Yap, ini adalah sebuah kebodohan. Kita kesampingkan dulu terkait menahan serangan. Mungkin saja memang kita tidak punya kekuatan untuk menahan serangan tersebut. Namun haruskah kita berhenti begitu saja? Tidak kan? Kita harusnya membuat rencana bagaimana untuk mengatasi atau pulih kembali jika kita beneran diserang. Ya, atau mungkin cukup hanya mengucap, hacker jangan menyerang. Itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Jika kita dalami lagi, ini jadinya salah siapa? Apakah akan ada yang dipecat? Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya. Dan siapa yang harus disalahkan itu nanti mengenai ganti menteri atau itu urusannya hak prerogatif presiden saya kira itu. Yap, hak prerogatif presiden. Pada akhirnya semua kembali ke Bapak Presiden. Apakah kira-kira Bapak Presiden kita akan menurunkan ketua dari organisasi pendukungnya? Bagaimana menurut kalian? Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Ya, pastinya Presiden memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup lumayan. Dan berhubungan dengan cyber, mari kita lihat kembali debat Presiden kita kemarin. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Pada sesi Capres nomor urut 1 ditanya terkait pertahanan siber. Di sini ada beberapa momen panas. Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah,
Tetapi yang Dan inilah momen Bapak Anies mengeluarkan teorinya yang menarik. Ini yang sebelumnya ya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Dulu saya pikir Bapak Anies ini juga terlalu agak teoritis jawabannya. Namun kalau kita pikir-pikir kembali, ternyata jawabannya masih relevan, sangat relevan dengan keadaan kita yang ada saat ini. Apakah ini hanya kebetulan saja? Mungkin inilah pentingnya kita untuk memahami teori agar bisa tahu apakah yang sedang kita lakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama, kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Apakah ini artinya Bapak Ganjar atau kubu Bapak Ganjar sudah tahu kalau BSSN bermasalah? Ya, kalau mereka tahu ini bermasalah, lalu mereka ngapain saja? Investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Ya. Pemerintah Bapak Jokowi dalam perlindungan cyber ini ngapain saja? Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling pentingnya, adalah pertanyaan, apakah mayoritas kita peduli terhadap keamanan data kita sendiri di pemerintah? Tidak kan? Jika kita peduli, mungkin kita sudah turun di jalanan. Namun, itu saja. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih kita yang mempunyai gagasan keberlanjutan melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi, tidak melanjutkan yang aneh-aneh. Akhirul kalam, selamat tinggal, wassalamualaikum. Data kita dia akan beraman.